Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami tentang materi 9 dan 10 pada aplikasi Apotiker, pencarian dan pemesanan obat di apotek Sedayu. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Vicky Avianto dengan NIM 1924 10 10 2002. Yang kedua ada Muhammad Maulana dengan NIM 1924 10 10 2028. Yang ketiga ada saya, Tika Rizky Saputri dengan NIM 2024 10 10 2070. Jadi untuk pembukaan awal penggunaan aplikasi, yang pertama itu kita login terlebih dahulu dengan memasukkan email dan password, kemudian setelah itu klik button dan akan langsung memunculkan page produk. Nah, setelah itu kita klik icon widget lokasi untuk membuka map page-nya. Nah, di sini akan ditampilkan GPS Maps berada. Di sini terdapat lokasi kita, lokasi yang terdapat pada HP berada. Selanjutnya, untuk codingannya, di sini pertama pada kita buat sebuah file Maps View. Di sini import dulu package dari Flutter untuk material Dart-nya, kemudian ada package get untuk menginisialisasi materinya, kemudian import package Gmaps untuk penggunaan Gmaps pada Flutter dan controller untuk penggunaan kontrol pada map-nya. Kemudian dibuat sebuah kelas map view di sini untuk mendapatkan di mana datanya itu didapatkan dari maps controller, dan di sini terdapat sebuah widget yang isinya itu adalah Google Map yang terdapat marker di sini untuk lokasi di mana map toko itu berada didapatkan dari posisi kameranya. Nah, di sini itu targetnya itu diambil dari maps controllernya, yaitu dari latitude dan longitude-nya. Kemudian pada maps controller di sini juga sama, diimport package get dari Dart-nya, kemudian import juga package Google Map Flutter. Setelah itu juga import controller untuk map controllernya. Kemudian ada package geocoding dan geolocator untuk mendapatkan lokasinya. Nah, setelah itu kita buat sebuah kelas di sini, di mana fungsinya itu untuk mendapatkan untuk penggunaan controllernya. Nah, setelah itu di sini ini penentuan posisi apotek Sedayunya itu berada. Setelah itu didapatkan lokasinya. Next. Kemudian di sini kita memanggil fungsi get location, yaitu sebagai memanggil fungsi letak lokasi pengguna pada saat itu. Next. Nah, jadi di sini di bagian bawah menggunakan fungsi geolocator, kemudian dengan fungsi get position stream yang terdapat dua parameter, yaitu latitude value dan longitude value. Ini digunakan pada view maps tadi. Next. Kemudian kita akan beralih ke scan QR. Jadi pertama kita akan menekan tombol widget
scan QR pada bagian bawah, kemudian kita akan dialihkan pada tampilan scan QR yang dimana hanya terdapat tombol warna biru yang bertuliskan scan QR. Kemudian ketika ditekan maka akan berlanjut pada bagian selanjutnya. Nah, jadi di sini pertama akan disuguhkan izin aplikasi untuk menggunakan kamera, kemudian kita allow dan akan menampilkan kamera pada saat itu yang digunakan untuk men-scan QR atau QR code pada toko Sedayu. Next. Di sini terdapat codingan yang pada view scan QR. Jadi pertama kita import material package untuk temanya, kemudian menggunakan package get untuk state manajemennya, kemudian kita import controller scan QR. Kemudian di sini pada tampilannya di sini menggunakan center, kemudian hanya terdapat satu tombol yaitu ketika ditekan maka akan memanggil fungsi scan QR yang ada pada controller scan QR. Next. Nah, jadi di sini pada controller scan QR terdapat package barcode scanner untuk berfungsi men-scan QR code. Kemudian next. Nah, jadi di sini fungsi scan barcode scanner itu digunakan, yaitu pertama terdapat tampilan warna putih, kemudian ada tombol cancel, kemudian ada mode kamera belakang dan depan, kemudian juga ada flash. Nah, kemudian di sini terdapat pengkondisian yang dimana jika berhasil men-scan QR code, maka akan muncul tampilan result QR code, kemudian hasil dari QR code tersebut. Begitu. Next. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja yang sudah kita kerjakan sebelumnya, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-9 dan ke-10 yang menjelaskan tentang GPS dan juga kamera. Baik, langsung saja secara singkat. Di sini kita menggunakan suatu state management yaitu GetX Flutter. Jadi kita menggunakan state management GetX. Jadi untuk tampilan-tampilan atau widget-widgetnya kita dijadikan sendiri-sendiri oleh state management menggunakan GetX itu sendiri. Jadi untuk yang udah kita lakukan sebelumnya, kita sudah membuat card, keranjang ini home, login, maps yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, product, profile, register, scan QR, dan juga transaction. Dan yang terakhir ini ada welcome. Dan juga roots-nya sudah ada tersendiri. Nah, kemudian langsung saja kita jalankan pada sebelah kanan di sini. Jika aplikasi kita di-run atau dijalankan melalui emulator. Jadi langsung saja. Nah, ini untuk tampilan produk, jadi kurang lebih nantinya tampilannya seperti ini. Kemudian di sini ada profile, kemudian ada transaksi, kemudian ada scan QR, dan juga yang terakhir di sini ada lokasi. Dan juga di sini di atas ada keranjang. Nanti setelah maksud saya apa aja yang dipilih oleh pembeli nanti akan masuk ke sini. Kemudian jika terbeli nanti akan masuk transaksi. Baik, di sini ini merupakan lokasi dari GPS pengguna. Jadi di sini pada emulator di sini saya mensimulasikan bahwa HP ini atau emulator ini berada pada
alun-alun Kota Jember di sini. Jadi saya letakkan di sana. Kemudian pada aplikasinya nanti akan mendeteksi bahwa keberadaan pengguna itu akan menjadi sorotan kamera, yaitu kamera position. Kemudian untuk aplikasi, maksud saya untuk alamat toko dari apotek sendiri nanti ada map, kemudian nantinya akan ada jalan berupa line seperti itu. Nah, di sini dijelaskan gitu. Apotek dari ini di mana aja. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu untuk maps. Kemudian di sini ada scan QR. Nah, di sini untuk lebih jelasnya saya akan menggunakan HP secara langsung. Nah, di sini kita misalkan pada suatu produk nantinya misal pengguna itu sedang berada pada toko. Nah, nanti pada toko misal ada QR gitu. Nah, dalam QR itu kita terapkan atau kita masukkan teks berupa harga 10. Nanti kita QR menggunakan QR yang udah kita buat sebelumnya. Jadi sembari menunggu HP saya terhubung. Nah, di sini ini langsung saja ya ke scan QR. Sebelumnya ini sudah diizinkan seperti lokasi dan juga penggunaan kamera. Di sini bisa menggunakan flash dan juga bisa memutar kamera. Nah, jadi sebenarnya kita ulangi lagi. Jadi nanti kita akan QR seperti ini. Nah, nanti akan keluar gitu harga berapa. Kurang lebihnya seperti ini. Untuk perbaikan ke depannya kita akan explore lagi. Cukup itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.